Salam sejahtera saudara-saudara. Di dalam sesi ke-8 ini, kita ingin melihat tentang buah pengejaran Yahweh yang bersifat anti kata Allah. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting sebab di dalam menyelidiki fondasi pewahyuan, kita dapat melihat dalam firman Allah bahwa kalau fondasi dihancurkan, maka itu akan membuat rumah yang didirikan di atasnya rubuh juga. Di dalam sesi-sesi sebelumnya, kita sudah lihat tentang pewahyuan firman Allah dari zaman Perjanjian Lama ke dalam zaman Perjanjian Baru. Dan kita melihat bahwa semua firman Tuhan perlu dimengerti di dalam konteks Perjanjian Baru. Perjanjian Baru merupakan penafsir atas semua perjanjian-perjanjian sebelumnya. Kita melihat juga bahwa Yesus mengajarkan prinsip pengertian makna berdasarkan roh dan bukan berdasarkan pola hurufiah. Ini juga merupakan prinsip rasuli yang juga mengajarkan bahwa roh menghidupkan tetapi huruf mematikan. Lalu kita juga melihat bahwa Roh Kudus sebagai penafsir, penerjemah dari Perjanjian Lama ke dalam Perjanjian Baru, bahkan pengilham semua firman Tuhan, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, telah menerjemahkan kata Yahweh menjadi kata kurios di dalam Perjanjian Baru. Jadi, terjemahan kata atau nama Yahweh sebagai kurios dalam bahasa Yunani dan Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu prinsip yang sah sesuai dengan prinsip Perjanjian Baru, sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh Yesus sendiri, dan sesuai dengan karya Roh Kudus yang adalah juru penerjemah. Dia penerjemah atas semua penerjemah. Dan penggunaan kata kurios di dalam bahasa Yunani telah diteguhkan di dalam Alkitab Septuaginta dan juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani yang adalah Alkitab asli di dalam Perjanjian Baru bagi gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu, kata yang tepat untuk kita pakai dalam bahasa Indonesia tidak lain daripada kata Tuhan. Nah, prinsip pewahyuan firman Tuhan kita sudah melihat di dalam beberapa ayat, khususnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dan di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21, bahwa semua firman Allah telah diwahyukan oleh Roh Kudus. Nah, kita melihat satu contoh lagi di dalam Kisah 1 ayat 16, di mana di dalam menetapkan penggantinya Yudas sebagai Rasul ke-12. Mereka mengutip dari firman Tuhan. Dan ini cukup penting apa yang dikatakan di sini. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi para rasul berkata bahwa Daud telah berbicara oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber dari kata-kata yang diucapkan oleh Daud. Jadi walaupun kita mungkin bisa membaca ayat yang berkata Daud telah mengatakan, para rasul yang diilhamkan oleh Roh Kudus juga berkata ini adalah kata-kata yang disampaikan Roh Kudus melalui perantaraan Daud tentang Yudas. Jadi mereka menafsirkan secara khusus bahwa ayat ini oleh Roh Kudus adalah penggenapan tentang Yudas yang harus digenapi. Jadi prinsip pewahyuan di dalam firman Tuhan itu adalah sesuatu yang cukup jelas. Nah, kita melihat di dalam firman Allah bagaimana Yesus mengajarkan tentang fondasi yang sangat-sangat penting. Di dalam Injil Matius pasal 7, Yesus mengajarkan bahwa kalau fondasi itu atau rumah dibangun di atas fondasi yang salah,
pasti hancur. Kita harus mempunyai fondasi yang benar. Fondasi kita adalah sola scriptura. Kita membangun fondasi di atas firman Allah. Kita sudah melihat bahwa kata Allah itu adalah kata sah di dalam Alkitab sejak Kejadian 1 ayat 1. Dengan huruf alif, lamed, he. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Allah, Elohim, Elah, Elo. Itu adalah kata resmi di dalam Alkitab, ilham Roh Kudus. Dan adalah kata yang pantas kita sebagai orang Kristen gunakan. Nah, kalau kita mau membuang fondasi pewahyuan, kita hanya membangun di atas pasir. Dan kita pasti nanti akan binasa. Di dalam Matius 7 mulai dari ayat 15. Yesus berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita bisa bertanya, apa menjadi buah dari pengajaran yang berkata kita tidak boleh pakai kata Allah, tidak boleh pakai kata Yesus, harus Yeshua HaMashiach, atau kita harus pakai kata Yahweh. Apa menjadi buah dari pengajaran ini? Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lalu ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Atau kalau mau paksa pakai kata Yahweh, bukan semua orang yang berseru kepadaku Yahweh, Yahweh akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Yesus berkata, bukan cara orang berseru, yang penting apa yang di dalam hati. Apa mereka melakukan kehendak Bapa. Nah, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari saudara-saudara kita harus jaga, jangan sampai kita menjadi seperti ini. Di mana kita hanya menjadi orang yang secara hurufiah mau memaksakan sesuatu, tetapi tidak mempunyai kasih Yesus, tidak mempunyai kehendak Bapa di dalam hati kita sebagai tujuan untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Lalu Yesus lanjutkan di dalam ayat 24 tentang dua orang yang membangun rumah di atas dasar yang berbeda. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara-saudara, kita harus jaga supaya fondasi kita jangan dirubuhkan. Dasar pewahyuan, dasar yang Tuhan telah tetapkan di dalam firman Tuhan, itu kita perlu pertahankan
supaya jangan kita mengalami suatu penghancuran yang besar. Saudara, prinsip yang sama diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3. Pada waktu dia berbicara kepada jemaat Korintus tentang membangun rumah yang kuat di atas atas fondasi batu. Di dalam 1 Korintus 3 mulai ayat 9, Rasul Paulus berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Jadi saudara, kita melihat di sini Rasul Paulus menegaskan tentang prinsip, tentang kita yang bekerja. Mungkin kita bekerja dan kita tidak mempunyai motivasi hati yang benar. Mungkin kita melakukan hal yang mengacaukan. Nanti hasil pekerjaan kita akan diuji oleh api. Kalau itu dibuat dari emas, perak, atau batu permata, di dalam api dia justru dimurnikan. Tetapi kalau api yang kita lakukan hanya hurufiah, secara hukum Taurat, secara kedagingan, yang bersifat kayu, rumput kering, dan jerami dikumpulkan ke dalam api, itu akan terbakar hangus, dan hanya akan sisa abu-abu. Dan nanti pada akhirnya Tuhan akan, dan itu akan habis semua. Saudara, kalau fondasi itu tidak benar, kita tidak akan bisa menghasilkan yang benar buat Tuhan. Oleh buahnya kamu akan mengenalinya. Itu sebabnya prinsip ini penting. Apa menjadi buah dari pengejaran yang sudah katakan tidak boleh pakai kata Allah. Kita harus pakai kata Yahweh. Kita harus pakai istilah Yeshua HaMashiach. Apa menjadi buahnya? Kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 1, di mana Rasul Paulus menegaskan bahwa persatuan sangat penting. Sebab prinsip yang pertama, buah yang pertama yang kita melihat dari pengejaran yang sedang beredar adalah perpecahan jemaat. Ini adalah buah yang tidak baik, saudara-saudara. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13, Rasul Paulus berkata, "Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, oh, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Dari Rasul Paulus dia berkata, saudara, kita tidak boleh mengalami perpecahan. Kita harus seia sekata. Inilah kehendak Tuhan. Dan bagaimana sifat Tuhan sendiri terhadap perpecahan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Sangat tegas pandangan Tuhan terhadap perpecahan.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi, kalau seorang menjadi pemecah jemaat, dia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Jadi, buah dari pengejaran yang membawa perpecahan-perpecahan di dalam jemaat. Itu saudara-saudara adalah sesuatu yang firman Tuhan berkata, orang yang melakukan begitu menjadikan dirinya musuh Allah. Buah yang kedua yang saya sudah perhatikan di dalam gerakan anti Allah dan pemaksaan penggunaan kata Yahweh adalah perkelahian dan kebencian. Saya sudah mendengar begitu banyak kesaksian dari Jawa Tengah sampai ke Papua. Bagaimana telah terjadi perkelahian antara sesama jemaat. Bahkan sampai terjadi pemukulan anggota terhadap anggota. Bahkan sampai ada seorang pendeta memukul pendeta yang lain. Gara-gara penggunaan kata Allah dan tidak menggunakan kata Yahweh. Jadi saudara-saudara, kita melihat buah ini adalah buah yang tidak baik. Jadi, kalau kita kembali kepada apa yang Yesus katakan, bahwa kalau kita memang hidup di dalam kebenaran, kita akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik yang Tuhan mau hasilkan di dalam kehidupan kita adalah kasih dan persatuan. Bukan suatu kesaksian bahwa kita adalah orang yang berkelahi dan saling benci. Seperti yang kita lihat telah terjadi di dalam 3 Yohanes, suratan Yohanes yang ketiga, ayat 9 dan 10. Di mana ada seorang yang ingin menerapkan satu pengejaran yang baru, yang ingin berkuasa di atas jemaat, sehingga terjadi perkelahian dan kebencian di dalam jemaat. Jadi, di dalam 3 Yohanes, ayat 9, Rasul Yohanes menulis, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes, yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, yang mau menerima mereka, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi saudara, kita melihat bahwa buah kebencian, perkelahian itu akan membawa perpecahan dan pengucilan dan orang yang mau menjadi seorang pemimpin dengan kekerasan di dalam jemaat. Saudara, ini adalah buah yang tidak baik yang kita melihat yang telah terjadi. Buah yang ketiga yang saya sangat khawatirkan adalah pengejaran sesat. Memang firman Allah sudah beritahukan kepada kita bahwa pada akhir zaman akan terjadi banyak pengejaran yang sesat. Seperti di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Wah, ini sangat tegas, saudara-saudara. Nah, kita lihat juga di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Pada waktu ayat 11 sampai 15 dicatat buat kita. Di sini kita lihat Tuhan telah memberi 5 jawatan. Rasul, Nabi, Guru, Penginjil, Gembala. Dikatakan di sini ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh.
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah keinginan Tuhan, supaya kita bertumbuh di dalam kasih, di dalam persatuan, menjadi gereja kesaksian kepada dunia, bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup di dalam kita, dan kasih-Nya dan karya pekerjaan salib-Nya sudah mengubah kehidupan kita, sampai kita penuh dengan kasih. Tetapi orang yang dipengaruhi oleh roh penyesat yang membawa perpecahan dan perkelahian juga nanti akan membawa pengejaran-pengejaran yang sesat. Seperti di sini dalam ayat 14. Sebabnya kita perlu bersatu, mempunyai dasar yang sehat. Ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengejaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi inilah yang firman Allah ingin untuk kita. Kita berpegang kepada kebenaran. Jangan kita diombang-ambingkan oleh pengejaran-pengejaran yang membawa kebencian, perkelahian, perpecahan, dan kemudian akan menghasilkan pengejaran-pengejaran yang sesat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20, pada waktu Rasul Paulus ketemu dengan para penatua Efesus, untuk terakhir kalinya sebelum dia akan melangsungkan perjalanan yang kemudian membawa dia sampai kepada kematiannya. Dia singgah di daerah Efesus, di pelabuhan Miletus. Dan kita baca dalam Kisah 20 ayat 17. Karena itu, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi, dia mau kumpul bersama-sama dengan mereka. Lalu ayat 27, dia berkata kepada para penatua itu, Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Jadi Rasul Paulus sudah melihat gereja Tuhan akan berhadapan dengan serangan dari luar, serangan dari dalam, yang memang berusaha menghancurkan persatuan dan kasih dan misi dari gereja Tuhan. Supaya jangan kita lagi efektif di dalam membawa Injil kepada orang-orang yang lain. Supaya jangan kita melakukan amanat agung. Supaya gereja menjadi lumpuh karena kesaksiannya sudah rusak, karena sudah berpecah, karena tidak lagi mempunyai dasar yang kuat. Saudara, ini adalah suatu dampak yang sangat-sangat disayangkan. Karena saya melihat di dalam VCD yang sudah beredar di Indonesia, yang diedarkan untuk mempromosikan bahwa kita harus menggunakan kata Yahweh. Di dalam VCD ini, mereka mencatat sumber informasinya. www.backtoyahweh.com. Kami nanti taruh di layar untuk saudara bisa baca, saudara bisa periksa sendiri. Di dalam website ini, www.backtoyahweh.com, di situ diajarkan tentang apa yang menjadi tindak lanjut dari pengejaran menolak kata Allah dan memaksakan bahwa kata Yahweh harus digunakan. Nah, di website itu Anda dapat membaca artikel bahwa untuk menggunakan kata Yesus adalah salah. Mereka katakan harus pakai Yeshua HaMashiach. Bahkan mereka juga katakan di dalam website itu bahwa Paulus
adalah rasul palsu yang dipenuhi roh setan seperti Yudas Iskariot. Nah, saya kutip dari apa yang ditulis. Nah, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi saudara boleh baca sendiri dalam bahasa Inggris yang telah ditulis di dalam website ini. Sama seperti Yudas didiami oleh setan untuk mengkhianati Yesus, Paulus didiami oleh setan untuk menghancurkan kekristenan. Paulus mengajarkan Injil lain. Rasul Paulus adalah penipu, seorang Yudas di dalam perkemahan. Itu yang telah ditulis. Jadi kita melihat buah dari pengajaran seperti itu. Menggeser orang dari fondasi kebenaran firman Allah yang benar. Dan dapat menghasilkan pengajaran-pengajaran yang sangat bertentangan dengan isi firman Allah. Bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Buah yang keempat yang tidak baik yang saya sudah saksikan di dalam gerakan ini adalah penghambatan pemberitaan Injil. Mereka menjadi begitu terfokus di dalam melawan sesama orang Kristen, sehingga tugas amanat agung, tugas Injili tidak lagi dilakukan. Tapi kalau dalam firman Allah kita melihat prinsip yang diajarkan oleh para rasul adalah bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan setiap situasi, kebudayaan, bahasa, supaya jangan kita menyinggung perasaan-perasaan orang yang lain. Kalau kita jalan kemana-mana dan berkata, harus pakai Yahweh, oh saudara-saudara harus Yahweh. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi pasti tersinggung. Padahal kita sudah tahu bahwa mereka adalah bangsa dasar pewakyuhan firman Allah di dalam zaman perjanjian lama. Apakah kita mau menjadi penghina terhadap mereka? Apa kita mau membuat batu sandungan, sesuatu yang merupakan sak untuk mereka, sampai sulit untuk mereka mau menerima firman Tuhan? Dan bukan hanya orang Yahudi. Saya yakin bahwa gerakan ini anti Allah, gerakan pemaksaan kata Yahweh, juga menjadi batu sandungan bagi banyak-banyak orang yang lain. Nah, di dalam 1 Korintus 9 dan ayat 12, kita baca di sini dalam beberapa ayat di dalam 1 Korintus 9, sifat rasuli terhadap cara kita membawa Injil dan presentasikan diri kepada orang yang tidak mempunyai iman seperti kita. 1 Korintus 9 ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, dia punya hak, dan dikatakan ini hak yang besar. Nah, ayat 15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Jadi, dia mempunyai hak, ya saudara punya hak untuk menggunakan kata apapun. Tetapi kalau kita memaksakan hak kita itu, seperti yang dijelaskan Paulus di sini, dia berkata, aku tidak mempergunakan hak-hak itu. Aku tidak menulis semua ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Nah, titik. Artinya, Paulus di sini mau katakan, lebih baik saya mati daripada saya menjadi batu sandungan untuk membawa Injil kepada orang yang lain. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi motivasi kita harus Injili. Dan kita melihat
Apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menerimanya dan kita menjadi orang yang mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam persatuan, di dalam kasih persaudaraan, di dalam mengasihi kebenaran firman Allah, memberitakan nama Yesus, mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita akan membawa orang untuk mengenal Yesus. Tapi kalau kita menjadi pemecah, kalau kita menjadi orang yang saling berkelahi dan saling berpukulan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang akan membawa kasih Kristus kepada orang lain? Dalam 1 Korintus 10 ayat 32 dan 33, dikatakan, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Kenapa kita mau menimbulkan suatu isu yang membawa perpecahan dan perkelahian dan kebencian? Kenapa kita mau melakukan sesuatu yang menjadi distraksi, yang membawa fokus kita ke hal-hal yang bukan fokus amanat agung? Saudara, kita harus kembali kepada prinsip rasuli, supaya kita boleh melihat kebenaran-kebenaran Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam topik ini yang kita sudah bicarakan secara panjang lebar, kita sudah melihat bahwa dari banyak segi, kata Allah adalah sah. Kata Yahweh, ya itu sah di dalam bahasa Ibrani. Kurios adalah sah di dalam bahasa Yunani. Kata More itu adalah sah dalam bahasa Aram. Rab itu sah dalam bahasa Arab. Lord itu sah dalam bahasa Inggris. Tuhan itu sah dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari kesimpulan sejarah. Pertama, kata Allah adalah kata umum yang dipakai untuk yang disembah dan telah dipakai di dalam catatan sejarah selama lebih dari 3.500 tahun. Nah, demikian pemakaiannya oleh umat Yahudi dan umat Kristiani di sepanjang sejarahnya. Kedua, juga berdasarkan bukti sejarah, kata Allah sudah ada di dalam gereja sejak hari Pentakosta. Pada waktu 17 bahasa disebut di dalam Kisah 2 ayat 8 sampai 11. Dan yang ke-17 adalah bahasa Arab. Mereka mendengar orang memuliakan Allah dan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat. Kata apa mereka dengar untuk kata Allah dalam bahasa mereka sendiri? Hanya satu kata yang mereka bisa dengar. Itu adalah kata Allah. Bahkan kata itu sudah dipakai dalam lebih dari 20 bahasa di dunia. Di dalam 40 negara di dunia, di mana orang-orang Kristen menggunakan kata Allah sebagai kata sesembahan. Bukan sebagai nama, tapi sebagai kata sesembahan mereka. Apa menjadi kesimpulan linguistik atau bahasa? Nah, berdasarkan fakta-fakta linguistik dari bahasa, kita tetap mempertahankan kata Allah, sebab kata Allah baik dalam bahasa Ibrani, baik di dalam bahasa Aram, maupun di dalam bahasa Arab, semuanya berdasarkan ketiga huruf yang sama. A, L, H. Alaf, Lamed, He. Alif, Lam, Ha. Jadi saudara-saudara, dari secara linguistik, tidak ada alasan untuk kita membuang kata itu. Tetapi kita sekarang mengenal nama Allah yang kita sembah dengan lengkap, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Apa menjadi kesimpulan teologia atau kesimpulan Alkitab tentang topik ini? Pertama, semua kata bahasa tulisan asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, termasuk terjemahan dari nama-nama, ternyata semua bahasa dapat diterjemahkan. Tidak ada yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Itu kesimpulan yang pertama. Kedua,
kata Tuhan sebagai terjemahan Yahweh dalam bahasa Indonesia adalah tepat. Yang ketiga, kata Allah sebagai terjemahan Elohim adalah tepat. Yang keempat, berdasarkan fakta-fakta teologia bahwa kata Allah untuk umat Kristiani adalah kata sesembahan dan bukan nama, dan bahwa Allah kita dapat dikenal dalam semua suku, kaum, dan bangsa di dalam bahasanya sendiri, seperti yang jelas pada Kisah Para Rasul pasal 2 pada waktu 17 bahasa itu disebut, dan juga sesuai dengan pemberitaan Paulus di Athena yang menggunakan kata theos. Dia menggunakan kata yang adalah kata biasa untuk dewa-dewi di sana, tetapi dia memperkenalkan Yesus sebagai theos yang mereka tidak kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Kurios Yesus Kristus. Kesimpulan teologi adalah bahwa penggunaan Allah dan Tuhan adalah benar sesuai dengan pengajaran Alkitab. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari segi sejarah, segi linguistik atau bahasa, atau dari segi teologi, kita tidak perlu ragu-ragu menyembah Allah. Nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Sang Juru Selamat. Dan nama Yahweh dari zaman Perjanjian Lama sudah ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak membuang pewahyuan nama Yahweh, tetapi nama Yahweh sudah berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Saudara, di dalam sesi berikut kami akan membahas banyak pertanyaan yang sudah diajukan, supaya kita bisa melihat peranan di dalam sejarah, dan bagaimana kita bisa melihat di dalam teologi dan di dalam linguistik. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Bagaimana kita bisa melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa tidak ada nama selain dari Tuhan Yesus Kristus di mana manusia dapat memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara.